kesempatan hari. Perkenalkan, nama saya Raffi Ferliadi. Saya juga merupakan tutor di Gria Bahasa. Kalau teman-teman nanti mengambil kelas A1, mungkin nanti bertemu dengan saya sebelum bertemu dengan Bu Devi ya. Jadi untuk informasi saja bahwa sambil menunggu teman-teman yang lain, bahwa Gria Bahasa adalah sebuah lembaga kursus bahasa Jerman ya yang berdomisili di Mojokerto. Nah, di sini kami menawarkan kursus bahasa Jerman secara online karena situasi pandemi seperti ini. Jadi kita membuka kelas A1 sampai B2. So, tidak berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, sore hari ini, yaitu Mbak Vivi ya. Jadi Mbak Vivi ini adalah orang warga Indonesia yang asalnya dari Mojokerto juga. Kemudian pengalamannya di Jerman sudah bertahun-tahun, jadi tidak diragukan lagi, terutama di dalam 3 program yang kita laksanakan yang kita akan sharing atau kita bagikan pada sore hari ini, yaitu Au Pair, FSJ, dan Ausbildung ya. Jadi selama kurang lebih 6 tahun ini Mbak Vivi sudah di Jerman. Betul Mbak Vivi? 6 tahun atau? Ya. Iya, 6 tahun. September ini genap 6 tahun di Jerman. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi udah nggak diragukan lagi pengalamannya. Kalau misalnya ditanya tentang suka duka, kemudian mungkin teman-teman nanti tidak bertanya tentang teknisnya, mungkin lebih bertanya ke kultur dari Jermannya, itu juga bisa ditanyakan melalui webinar. So, saya sapa terlebih dahulu Mbak Vivi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Raffi sendiri apa kabar? Baik tentunya ya, luar biasa sehat. Mbak Vivi sekarang sedang di kota mana kalau boleh tahu? Saya tinggal sekarang di Leutershausen, jadi di dekat Heidelberg, jadi 30 menitan lah dari Heidelberg. Ya. Oke. Kemudian kesibukannya apa nih Mbak Vivi? Kesibukannya sekarang lagi kerja, jadi kerja kayak di rumah sakit gitu di bidang kesehatan. Di rumah sakit ya. Selama pandemi kayak gini, lebih sibuk ya pekerjaannya atau bagaimana? Untuk yang awal-awal pandemi itu lebih berat ya, terus apalagi banyak orang-orang yang kena COVID itu banyak banget. Tapi untuk akhir-akhir ini bersyukur sekali ya di Jerman pandeminya sudah berkurang, terus untuk pihak rumah sakit juga sudah lebih baik gitu kan, nggak ada pasien COVID lainnya. Oke, good. Terima kasih Mbak Vivi untuk penjelasan lebih lanjut mungkin nanti ya di sesinya Mbak Vivi nanti ya. Oke. Oke, sekarang sudah bertambah lagi pesertanya jadi 18. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman kalau misalnya tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, mungkin bisa dinyalakan kameranya supaya lebih interaktif ya. Tadi saya lihat sudah ada yang mengaktifkan kamera tadi. Revialdi, halo Revialdi. Ya, halo. Iya, Revialdi dari mana nih Revialdi nih? Saya dari Mojokerto. Oh, Oke, dari Mojokerto juga. Kalau boleh tahu, apa sekarang siswa atau punya profesi lain? Sekarang saya duduk di kelas 12, saya IPS di SMA 1 Puri, Mojokerto. Oh, oke, baik di SMA 1 Puri ya. Oke. Good, dan terima kasih Raffi Aldi, dan sekarang juga lebih bertambah lagi ya pesertanya. Oke, mungkin itu saja awalan dari saya. Untuk selanjutnya 30 menit ke depan mungkin bisa saya serahkan langsung ke Mbak Vivi. Tapi sebelumnya saya ingatkan nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Bisa menyalakan mic kalau bisa karena itu akan jadi lebih baik, jadi lebih interaktif begitu. Atau mungkin kalau memang berhalangan mungkin ada yang error atau internetnya yang kurang baik bisa disampaikan melalui chat.
So, ich gebe die Zeit to Mbak Vivi. Saya berikan waktu kepada Mbak Vivi. Silakan Mbak Vivi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih untuk yang hadir di acara webinar kali ini yang bertemakan 1000 Jalan Menuju Jerman. Jadi saya di sini akan menjelaskan 3 program tersebut yang pernah saya lakukan di Jerman ini, biar kalian tahu juga info-infonya, terus apa sih itu au pair, apa sih FSJ dan Ausbildung, terus bagaimana segala macamnya. Nanti saya akan jelaskan di sini. Oke. Jadi banyak ya maksudnya program di Jerman itu. Di salah satunya adalah ini 3 jalan atau 3 program yang sangat terkenal di Jerman, yaitu yang pertama program au pair, FSJ atau BFD, kemudian Ausbildung. Untuk saya jelaskan apa itu au pair terlebih dahulu. Jadi saya pertama kali datang ke Jerman itu juga melalui program au pair gitu, dan kebanyakan orang Indonesia berpikiran au pair itu asisten rumah tangga atau ART, atau neni atau babysitter atau TKI. Tapi sebenarnya itu salah ya. Jadi bukan itu au pair, arti dari au pair itu bukan seperti itu. Next. Oke, jadi apa sih au pair itu? Au pair itu sebenarnya kalian itu tinggal sama host farm yang ada di Jerman. Jadi kalian tinggal dengan keluarga Jerman di sini, dan kalian belajar budaya mereka. Kalian belajar juga bagaimana keluarga Jerman itu hidup dari keluarga Jerman tersebut, gitu kan. Terus kalian juga belajar bahasanya juga, terus kalian ya banyak lah yang kalian pelajari dengan, soalnya keluarga Indonesia dan keluarga Jerman itu beda sekali ya, mulai dari kegiatan, tata, aturan, segala macamnya yang di keluarga itu beda. Jadi kalian nanti au pair, kalian juga belajar mengenai budaya-budaya mereka juga. Nah, ini ada yang penjelasan au pair yang lebih dalam lagi. Au pair adalah program belajar bahasa dan budaya melalui keluarga asuh host farm yang akan menjadi tempat kamu tinggal di Jerman selama kurang lebih 1 tahun, 1 tahun, 6 atau sampai 12 bulan. Selama masa singgah, kamu wajib menempuh kursus bahasa Jerman. Karena mereka kan lebih ke ngomongnya kan lebih bahasa Jerman gitu kan. Terus apa sih kewajiban kalian dan hak kalian menjadi au pair? Kewajiban kalian itu kursus bahasa Jerman, karena kalian emang dituntut untuk berbahasa Jerman ya. Karena ya kalian tinggal di Jerman, otomatis kalian juga harus belajar bahasa mereka. Terus membantu menjaga, bermain, belajar bersama anak host farm. Jadi kalau misalnya bapak ibunya lagi kerja atau sibuk apa gitu, jadi kalian bisa bermain dengan anak-anaknya gitu, atau bisa membantu belajar, pokoknya yang tentang kreativitas gitu kan. Soalnya anak-anak di sini tuh lebih kreatif. Jadi kalian bisa bermain, bisa apa saja dengan anak. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah ringan. Jadi kalian juga setelah selesai bermain dengan anak-anaknya itu, kalian membantu gitu, kayak membereskan ruang bermain gitu. Terus kadang kalian kalau bapak ibunya lagi repot atau ada urusan bisnis atau pekerjaan itu, jadi kalian juga antar jemput anaknya ke sekolah gitu sih. Tapi apa sih kewajiban-kewajiban yang kalian nanti dapat atau yang kalian harus kerjakan itu, kalian harus emang
ngomongin dengan host farm kalian gitu. Terus hak kalian menjadi au pair itu mendapatkan uang saku 260 euro per bulan. Itu 260 euro per bulan itu pasti sih. Dulu pas aku au pair juga 260 euro, tapi untuk sekarang katanya sudah 280 euro per bulan. Terus biaya kursus 50%. Jadi ada host farm yang mau, misalnya kalian mau kursus bahasa nih, mereka mau membiayai 50% dari biaya kursus kalian di VHS di sekolah gitu kan. Ada juga host farm yang membiayai 100% biaya kalian untuk kursus. Terus asuransi, biaya perpanjangan visa, akomodasi, tiket transport umum ditanggung oleh host farm. Jadi semua asuransi kesehatan, kalian perpanjangan visa atau semua yang kalian butuhkan itu ditanggung dengan host farm kalian. Kalau misalnya untuk tiket transportasi umum itu tergantung kalian au pair-nya tinggal di daerah mana gitu. Kalau misalnya kalian tinggal di kota gede atau kota besarnya Jerman, pasti banyak transportasi umum yang lebih banyak gitu. Jadi kalian dapat tiket transportasi umum. Tapi kalau kalian misalnya au pair-nya tinggal di kayak pedesaan Jerman di kota kecil gitu yang misalnya nggak ada transportasi umum yang banyak gitu, jadi nggak harus sih tiket transportasi umum gitu kan. Terus kalian juga dapat libur di weekend. Weekend itu kalian libur kan, tapi kadang kalian juga nggak libur, tergantung misalnya host farm kalian itu repot atau mau kerja gitu kan. Jadi kalian weekend mungkin bisa kerja, tapi kalian bisa dapat libur di hari yang lainnya gitu. Terus kalian juga ada liburan tambahan 1 bulan, itu untuk kalian gitu. Terserah kalian mau ambil 1 bulan full, kalian mau cuti, mau pergi kemana, jalan-jalan ke Jerman atau kemana gitu, itu terserah kalian. Jadi kalian emang ada tambahan libur 1 bulan. Kalau kalian mau ambilnya 2 minggu, 3 minggu, terus kemudian kalian ambil lagi, itu terserah kalian sih. Oke, next. Oke, jadi persyaratan untuk au pair itu pemuda-pemudi usia 18 sampai 27 tahun, memiliki sertifikat bahasa Jerman minimal A2. Ya, untuk sekarang A2, pas aku au pair dulu itu masih levelnya A1. Terus kalian harus mandiri, disiplin, dan memiliki ketertarikan dengan bahasa dan budaya Jerman. Itu yang penting. Dan keuntungan kalian untuk menjadi au pair ini, kalian bisa keliling Eropa. Jadi visa kalian, visa au pair ini udah termasuk Uni Eropa, jadi kalian bisa keliling kemana aja di Uni Eropa. Misalnya ke Italia, ke Spanyol, ke Austria, kemana-mana itu kalian bisa tanpa visa. Terus menambah relasi di luar negeri dan kemampuan bersosialisasi makin terasa. Ya, ini benar sekali sih. Kalian karena au pair dan di negara orang ya, jadi kalian harus benar-benar sosialisasi kalian harus benar-benar diasah, kalian harus berani ngomong, berani tanya, karena kalau malu bertanya susah di jalan, itu sih di sini. Terus wawasan bahasa dan budaya Jerman bertambah. Ya, ini sangat-sangat membantu kalian juga. Nanti otomatis di dalam keluarga itu kalian berbicara bahasa Jerman kan, dan otomatis bahasa Jerman kalian juga lebih lancar lagi. Terus jadi kalian juga tahu budaya mereka bagaimana gitu. Oke. Cara daftarnya au pair itu gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Tapi banyak agen-agen di Indonesia yang memungut biaya puluhan juta gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Tapi sebenarnya au pair ini gratis. Kalian bisa daftar di itu ada linknya www.aupairworld.com atau aupair.com atau aupairworldwide.de. Itu sih linknya yang kalian
Kalau kalian pengen au pair dan pengen cari host farm, itu di situ linknya. Untuk au pair work, kalian harus udah punya sertifikat A2 dan udah punya paspor untuk bisa join di website itu. Ya. Tips ikutan au pair. Jadi tipsnya itu kalian harus selektif pilih GF, host family, host farm kalian. Jadi kalian harus tanya apa aja yang kalian dapatkan dari host farm dan pokoknya selektif lah gitu. Dan yang penting itu cari asli orang Jerman host farm-nya ya, karena jangan blasteran. Kalau blasteran itu istilahnya misalnya bapaknya Jerman, ibunya orang Amerika atau ibunya orang Poland atau itu biasanya bukan banyak sih, ya ada beberapa temen yang orang tuanya atau host farm-nya itu blasteran dan mereka agak sedikit cekcok gitu kan, ya bukan cekcok besar sih karena mungkin budaya juga kan. Kebetulan pas aku au pair itu kebetulan host farm akunya benar-benar asli orang Jerman dua-duanya, bapak ibunya orang Jerman, jadi nggak ada masalah apapun gitu karena orang Jerman itu ya gitulah, mereka respect toleransi. Oke. Terus harus cari kota besar dan kalian jangan segan-segan untuk mengatakan tidak gitu kan. Kalau emang kalian yang nggak suka ya bilang aja enggak gitu. Karena di Jerman ini iya enggak gitu. Dan mereka juga respect sih kalau misalnya kalian bilang enggak gitu kan. Terus hindari house peer kalau bisa ya, karena kalau misalnya GF atau host farm kalian ada punya anjing gitu, kalian harus jalan-jalan sama anjingnya juga, karena anjing di sini tuh kayak anak mereka juga gitu loh. Terus pasang target kursus bahasa di level yang tinggi, ya karena au pair ini kalian kan belajar nanti pergi ke sekolah, pergi ke Deutsch course gitu, jadi lebih pasang level yang tinggi lah. Oke, next. Nah, untuk program kedua itu FSJ dan BFD, Freiwillige Sozialjahr atau Bundesfreiwillige Dienst. Jadi FSJ dan BFD ini program sukarelawan volunteer yang didanai dan difasilitasi oleh pemerintah Jerman, baik berupa tempat tinggal maupun uang saku. Cakupan FSJ meliputi bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan. Kayak misalnya di panti sosial, panti asuhan, panti werda, organisasi lingkungan hidup, dan organisasi politik. Kewajiban kalian untuk FSJ ini, kursus bahasa Jerman, tekun, sabar, dan ulet ketika menjalani kegiatan volunteer, kemampuan manajemen waktu harus baik, aktif, ramah, supel, dan terampil. Durasi program ini 18 bulan. Jadi, tapi kalau kalian 1 tahun juga nggak masalah sih. Gitu. Hak kalian di FSJ ini, kalian mendapatkan tempat tinggal ya, tapi nggak semuanya dapat tempat tinggal, tergantung agen atau trigger kalian. Kalian mendapatkan uang sakunya per bulan itu 400 euro per bulan, sampai 700 euro per bulan gitu. Mengikuti seminar keilmuan dan cuti 26 hari, asuransi dan Farkarti itu kalian semua dibiayai sama tempat kerja kalian itu yang kalian mau FSJ di mananya. Oke, next. Bagaimana cara daftarnya itu, FSJ dan BFD ini juga gratis ya kayak au pair. Dan banyak sekali ada ini kita juga share di linknya juga, ada www.freundewaldorf.de dan lainnya. Nah, kalian tinggal klik aja di situ dan kalian pasti akan nemuin apa aja yang ada program FSJ-nya itu sih. Untuk tipsnya untuk FSJ itu cari trigger yang sudah menyediakan bonus, karena nggak semua trigger menyediakan bonusnya. Terus yang paling terkenal FSJ-nya itu mereka melakukan FSJ-nya di rumah sakit atau di orang-orang cacat gitu di Jerman. Oke, next.
Nah, persyaratan untuk FS dan BFD ini, kalau kalian FS usia kalian 18 sampai 27 tahun itu kalian bisa FS. Tapi ketika kalian usianya sudah di atas 27 tahun dan seterusnya itu kalian bisa ikut BFD. FS dan BFD ini nggak sama sih, cuma beda di umurnya aja gitu kan. Semuanya aktivitasnya, kerjaannya semuanya sama. Terus memiliki sertifikat bahasa Jerman minimal B1 dan memiliki motivation letter dan berjiwa sosial tinggi gitu kan. Terus keuntungannya untuk FS itu mendapatkan asrama, asuransi kesehatan dan uang saku 500 sampai 700 euro itu kan. Terus menambah relasi dan ilmu baru melalui seminar. Nanti kalian ada seminar-seminar gitu. Tiap tahun itu ada 3 kali seminar. Terus skill terbentuk dan mudah mendapatkan pekerjaan di Jerman. Dan yang terakhir adalah program Ausbildung. Ausbildung itu apa sih? Banyak yang mikir Ausbildung itu sama kayak dengan kuliah gitu ya. Bukan, jadi beda. Ausbildung itu program pendidikan dan pelatihan profesi pendidikan vokasi gitu ya, selama 3 tahun di Jerman pasca lulus SMA atau SMK gitu. Program ini bisa membantu kalian jika ingin bekerja di Jerman. Jadi Ausbildung itu kerja sambil sekolah, bukan kuliah gitu kan, beda lagi. Nah, kewajiban kalian untuk Ausbildung itu ada dua Ausbildung, 2 hari sekolah dan 3 hari praktik di perusahaan atau di restoran, di hotel atau di rumah sakit. Tekun dan disiplin selama menjalani pendidikan selama 3 tahun. Schulische Ausbildung 5 hari berada di sekolah. Ada juga yang kalian 1 bulan sekolah, kemudian 1 bulannya di tempat praksis gitu kan. Hak kalian di Ausbildung ini, kalian mendapatkan tempat tinggal, tapi sebenarnya nggak harus, kalian nggak harus dapat tempat tinggal. Ada juga Traeger yang menyediakan tempat tinggal, tapi kalian harus bayar separuh harga dari tempat tinggal itu. Kalau FS enggak. Jadi Ausbildung ini lebih, istilahnya tingkatannya lebih tinggi lah gitu. Mendapatkan uang saku 700 euro sampai 1.200 euro per bulan. Memperoleh ilmu praktik lebih banyak daripada teori. Gitu. Jadi Ausbildung nanti itu teori praktik ya digabung gitu. Oke, next. Bagaimana cara daftarnya gitu kan? Dan sekali lagi Ausbildung itu mereka juga gratis, nggak dipungut biaya apapun. Kayak au pair, FS, Ausbildung itu semuanya gratis. Kalau Ausbildung kita ada linknya ini, ada 3 di sini. Nah di sini di link ini kalian bisa lihat apa aja Ausbildungnya gitu kan. Ada yang di perhotelan, restoran, semuanya ada di sini. Ada yang di rumah sakit segala macam gitu kan. Terus bidang-bidang Ausbildung itu kamu bisa jadi kayak Hotel Fachmann atau Fachfrau, Koch ini yang masak, tukang masak gitu kan. Terus ada Bankkaufmann, Kauffrau atau Pflegefachmann, Pflegefachfrau, atau Mechaniker, Kosmetiker, dan banyak. Pokoknya ada di link itu, kalian cek aja linknya, itu banyak sekali bidang-bidang untuk Ausbildung. Oke, next. Nah, persyaratannya usia 18 sampai 20 tahun, 27 tahun. Ausbildung itu sebenarnya enggak dipatok usia. Jadi terserah kalian udah punya anak, kalian umur 30, kalian umur 40 tahun, kalian bisa mengikuti program Ausbildung ini. Memiliki sertifikat bahasa Jerman minimal level B2 kan. Ini levelnya lebih tinggi karena kalian nanti kan pergi ke sekolah ya, dan otomatis bahasa Jerman kalian harus lebih lebih mantep lagi itulah. Ijazah sekolah SMA sederajat diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Gitu. Terus keuntungan kalian itu biaya pendidikan selama 3 tahun gratis. Kalian pergi ke sekolah, kalian ini selama 3 tahun itu kalian gratis kan. Terus mendapatkan uang saku sembari sekolah karena kalian kan juga praktek juga kan, kerja juga.
terus skill terbentuk dan mudah mendapatkan pekerjaan di Jerman, dan kesempatan studi di Jerman. Jadi kalian kalau orang Ausbildung jangan mikir nggak bisa kuliah gitu kan, malah mereka bisa kuliah juga gitu. Tipsnya untuk Ausbildung, bahasa mutlak harus, Jermannya, bahasa Jerman kalian udah benar-benar harus di level B2 itu sih. Ya. Nah, untuk tahapan sebelum ke Jerman, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait program yang akan diikuti. Jadi, webinar kali ini, kalian termasuk udah dong mengumpulkan informasi-informasi gitu kan. Kalau misalnya kalian mau oper, FS, atau Ausbildung, kalian kan sekarang udah mungkin terbayang gitu kan, oh gimana oper, FS, dan Ausbildung gitu kan. Nah, untuk target selanjutnya, kalian harus bisa berbahasa Jerman gitu. Jadi kalian harus cari kursus bahasa Jerman gitu kan. Kayak misalnya contohnya di Mojokerto ini di Gria Bahasa. Dulu aku juga les di situ sih. Sampai tahap A2, B1, A2 lah, ya. Nah, banyak kok kursusan-kursusan yang lainnya gitu kan. Tapi kalian harus juga selektif milih kursus itu kan, kursus bahasa Jerman. Banyak yang tergiur misalnya harganya kayak gini, tapi ini gitu kan. Jadi harga itu jangan menjadi patokan gitu. Bisa aja harganya yang mahal, tapi kalian waktu belajarnya sedikit. Jadi ya ngapain gitu kan. Terus ada yang kursus bahasa Jerman, les-lesan bahasa Jerman, mereka itu kayak agen gitu loh. Ya kamu nanti kalau kursus di saya, nanti saya bantuin nih lewat, kalian mau oper kan gitu, saya bantuin oper gitu, daftar oper ini. Ya mereka awalnya ngomongnya gratis, tapi nanti di akhir-akhirnya kalian bakal disuruh bayar berapa puluh juta dan lain-lainnya, atau bahkan juga ada kasus penipuan gitu yang pernah dialamin oleh teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi kalian harus cari kursus bahasa yang benar-benar tujuan kaliannya bisa tercapai gitu kan, dan kalian harus niat juga belajar bahasa Jermannya karena bahasa Jerman itu bahasa yang spesial sekali. Terus kalian setelah itu ujian di Goethe Institute di Surabaya atau di Jakarta ada juga. Terus setelah itu membuat paspor dan apply program yang kalian mau lakukan gitu kan. Setelah kalian apply dan kalian dapat persetujuan gitu, oke, kamu bisa datang ke Jerman. Nah itu kalian juga harus urus semuanya buat visa, dokumen-dokumennya buat visa. Nah setelah kalian visa selesai, visa di tangan, dan kalian boleh pergi ke Jerman. Itu. Oke, good ya. Simpulannya sudah disampaikan juga oleh Mbak Vivi. Sebenarnya intinya dari webinar kali ini adalah pertama, teman-teman di sini sudah di tahap pertama nih mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait program yang diikuti. Tadi sudah dijelaskan ada oper, ada FSJ, dan juga Ausbildung. Kemudian tahap kedua adalah sambil teman-teman mengumpulkan informasi, mungkin juga tidak hanya dari webinar ini, bisa tanya-tanya ke misalnya teman-teman yang lain atau mungkin kenalan yang sudah berpengalaman dalam program ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah benar tadi cari kursus bahasa, gitu ya. Jadi yang sebenarnya yang paling penting adalah di bahasanya teman-teman. Soalnya di OPET tadi aja kita lihat sekarang sudah A2, padahal dulu A1. Kemudian FSJ B1 sekarang. Dan yang terakhir Ausbildung itu B2, ya. Itu kalau dipikir-pikir memang logis sih karena dalam Ausbildung saja itu bagaimana Mbak Vivi rasanya Ausbildung selama 3 tahun? Rasanya itu ya menguras tenaga juga kan, apalagi saya dulu alumni SMA Puri Mojokerto, saya mengambil jurusan bahasa. Nah, kemudian setelah di sini Ausbildung saya mengambil jurusan kesehatan gitu kan. Jadi itu yang gimana ya, gampang-gampang susah.
Susahnya itu karena bahasa. Karena di Indonesia aja saya nggak ambil jurusan kesehatan gitu loh, nggak IPA gitu kan, bahasa gitu. Terus ternyata di sini malah ke bidang kesehatan, dan itu bahasanya udah beda lagi gitu. Jadi kadang ada bahasa yang sulit dimengerti, itu ya ditranslate aja gitu ke bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia. Jadi ya untuk Ausbildung emang harus levelnya udah tingkat B2 sih minimal gitu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi yang memang paling penting di bahasanya. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, di sini kami ada informasi sedikit. Jadi di Gria Bahasa ini kami, seperti yang saya katakan tadi, kami membuka level A1 sampai B2. Kemudian selain itu, misalnya teman-teman sudah ada basic dalam bahasa Jerman, kemudian ingin meningkatkan lagi dalam gramatik, atau kelas menulis, atau kelas berbicara, itu bisa ada kelasnya sendiri. Nanti bisa tanya-tanya lagi melalui Instagram atau kontak WhatsApp-nya. Dan juga ada kelas persiapan di Goethe Institute. Seperti yang dikatakan Mbak Vivi tadi, bahwa teman-teman jangan tergiur dengan harganya ya, apalagi dalam pandemi sekarang ini tuh banyak kursus-kursus yang banting harga gitu. Coba dilihat lagi dari misalnya yang sudah kursus di situ bagaimana, dilihat testinya. Kadang memang ya banyak di di harga yang murah itu kemudian banyak sekali kelasnya. Apakah itu kalau dipikir-pikir logis begitu? Nah, itu bisa dibandingkan mungkin dengan di Goethe Institute. Goethe Institute itu berapa pertemuan ya normalnya untuk menguasai A1 atau A2, B1, B2. Karena sekali lagi belajar bahasa itu tidak instan, teman-teman. Ada prosesnya. Karena harus mempelajari secara grammarnya, kemudian cara membacanya, menulis, dan juga berbicara. Ya, kita ibaratkan saja seperti bayi begitu kan. Kalau misalnya bayi atau anak-anak bisa akhirnya bicara bahasa Indonesia kan tidak lama prosesnya. Begitu juga dengan belajar bahasa asing. Untuk informasi lebih lanjut mungkin teman-teman bisa tanya-tanya di Instagram atau kontak WhatsApp-nya. Sekarang mungkin bisa kita mulai sesi pertanyaan nih Mbak Vivi. Barangkali teman-teman di sini ada yang sudah memiliki pertanyaan terkait presentasi dari Mbak Vivi tadi. Oke, Raifialdi, ada pertanyaan apa? Boleh disampaikan? Selamat sore Mbak Putri. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, selain jalur AUPIR, FSJ, BFD, Ausbildung, apakah ada jalur lain seperti scholarship? Jika ada, apakah sistem scholarship menuju Jerman lebih ribet dibandingkan 3 jalur yang telah dijelaskan? Lalu yang kedua, seperti yang kita ketahui, Kak Putri sudah 6 tahun di Jerman. Waktu pertama kali menginjakkan kaki di Jerman, culture shock apa yang sangat dirasakan waktu pertama kali tiba di Jerman? Terima kasih. Oke, jadi makasih untuk pertanyaannya. Jadi ke Jerman itu nggak harus melewatin 3 program ini ya. Ada scholarship juga S1 gitu. Tapi itu kalian nanti nggak langsung masuk ke universitas. Misalnya kalian daftar S1 nih ke Jerman, kalian belum langsung masuk ke universitas. Jadi kalian harus melalui student college. Nah, kenapa? Karena gini loh, di Indonesia sistem pendidikan kita 12 tahun. Kemudian kuliah gitu kan. Nah, sedangkan di Jerman, sistem pendidikan Jerman ini 13 tahun. Jadi, kalian yang lulus SMA 12 tahun, mau ke kuliah ke Jerman, kalian harus menempuh 1 tahun ini dulu. Namanya student college. Nah, buat menyetarakan gitu kan, karena kalian kan 12 tahun di Indonesia, sementara di Jerman sendiri 13 tahun. Nah, nanti kalian ini student college gitu kan, di sini selama 1 tahun itu. Nah, untuk persyaratannya student college ini, kalian harus juga menguasai bahasa Jerman yang udah di level B gitu. Nanti karena pas student college di sini, kalian akan belajar, misalnya kalian ada kurs di sini tuh ya, student college-nya itu jurusannya itu ada yang kurs B, kurs Q, sama kurs
apa gitu yang satunya. Nah, kalau kalian emang nggak mau matematika, IPA, fisika, atau ngitung-ngitung itu, mending kurs W gitu, karena W nggak ada matematika kayak biologi gitu kan, lebih ke biologinya gitu. Jadi banyak kursnya di student college ini. Nah, nanti kalian juga harus pas student college ini kalian harus ini sih harus ngambil kurs apa yang sesuai dengan minat kalian nanti yang mau ke universitas gitu. Nah, sebenarnya gampang-gampang susah sih kalau student college ini. Nah, kalian ini dipersiapin, 1 tahun itu kalian persiapan untuk ke universitas. Nah, kalau misalnya 1 tahun itu kalian gagal ke universitas itu, ya otomatis kalian harus ngambil kayak winter semester atau summer semester gitu kan. Jadi, kalian harus nunggu gitu loh sampai misalnya kalian pengen nih kuliah di universitas ini LMU gitu kan di München, Ludwig Maximilian University gitu. Tapi kalian nggak lolos nih dalam setahun itu di student college. Nah, tapi kalian pengen banget nih masuk LMU itu kan di München. Nah, jadi kalian nunggu kan. Nah, sambil nunggu ini kalian bisa ambil kayak winter semester, apa namanya, summer semester gitu. Tapi kalau untuk jalurnya dari Indo ke Jerman melalui student college ini, yaitu visanya kalian harus levelnya bahasanya udah harus B gitu kan. Nanti pasti ada tahap-tahap interviewnya di kedutaan Jerman di Jakarta gitu. Dan ya kalau misalnya kalian udahlah nggak bisa masuk LMU gitu di sini, kalian bisa ke swasta gitu kan. Dan kalian harus butuh visa, namanya visa student kan di sini gitu kan, visa mahasiswa. Nah, untuk orang asing yang mau kuliah di sini untuk mendapatkan visa mahasiswa itu, kalian di ATM harus untuk sekarang nih ya dari 2019 kemarin, kalian punya di ATM itu kalian harus punya minimal 11.000 euro di ATM untuk bisa mendapatkan visa mahasiswa itu di Jerman. Pas awal-awal dulu sih masih 8.000 euro kan, tapi sekarang udah ini sih udah naik gitu kan. Nah, kalau emang kalian nggak ada uang segitu di ATM, jadi nggak bakal bisa dapat ini sih visa student gitu kan. Karena kan kalian kalau kuliah gitu kan, kalian kan nggak kerja gitu kan. Kalian otomatis kuliah, terus nah pihak Jerman ini juga mikir, nah kalian nanti hidupnya kayak gimana gitu kan. Hidup di Jerman kalian ini kayak gimana gitu. Makanya uang di ATM itu adalah sebagai kayak misalnya cuma dibuktiin gitu loh, cuma ini loh aku punya uang segini. Nah, mereka kalau udah apa sih tahu uang segitu, oh oke, jadi kehidupan kalian di Jerman pasti bisa gitu loh. Karena kuliah kan nggak kerja dan kalian nggak dapat gaji, nggak dapat uang gitu kan. Itu sih. Tapi kalau untuk info-info lebih lanjutnya bisa di internet juga banyak, di Google gitu kalian cari banyak kok. Terus culture shock yang awal pertama ke Jerman itu, jadi September 2015 kan datang nih ke Jerman. Kan di Indonesia culture shock yang benar-benar langsung dapet itu ketika si host farm menjemput di airport, jemput di bandara, terus ngomong sama kita. Itu bahasa yang mereka omong itu beda gitu, kayak bukan bahasa yang di buku gitu kan. Ya ada dialek-dialeknya, itu yang shock sih, karena ibaratnya ya oke, aku udah bekal bahasa Jerman nih, pasti bisa lah ngomong kok kayak sama orang Jerman gitu kan. Tapi pas host farm aku yang jemput dan mereka ngomong bahasa Jerman, komunikasi itu langsung kayak yang nggak ngerti gitu, karena mereka ada dialeknya. Terus yang kedua itu sama suhu udara di Jerman. September itu kan kita udah memasuki musim gugur ya. Musim gugur itu suhunya 10 derajat ke bawah gitu. Yang dari Indonesianya 30-an derajat terus ke Jerman gitu kan, dengan suhu yang gitu, itu benar-benar sakit sih semua, kayak tulang tuh linu gitu loh. Terus makanannya juga itu awal-awal enggak sih,
nggak cocok makanannya sama lidah orang Indonesia awal-awal. Tapi kalau sekarang sih ya udah semuanya udah seperti biasa lah. Oke. Sudah, Mbak Vivi? Ya. Oke, mungkin untuk Aldi, Revi Aldi, mungkin untuk S1 itu agak susah ya Mbak Vivi untuk Ya. dapat beasiswa ke Jerman. Kecuali nanti kalau S2 itu pilihannya lebih banyak lagi untuk Kalau S2 itu semuanya gratis, Iya. pilihannya banyak gitu kan. Karena kalian misalnya kalian di Indonesia udah S1 nih, mau S2 ke Jerman, boleh itu. Nggak perlu ikut ini student college yang 1 tahun itu gitu sih. Ya. Ya, jadi kalau misalnya mau yang S1 ke Jerman itu tadi ya, mau nggak mau harus menyiapkan begitu banyak euro di ATM atau di rekening kalian untuk sebagai jaminan saja begitu. Jadi kalian nanti di Jerman itu pemerintah itu sudah memastikan kalian aman dengan uang sebanyak itu. Jadi istilahnya tidak akan gembel di jalan-jalan karena di rekening kalian sudah punya uang itu. Apa diperbolehkan mahasiswa asing mengambil pekerjaan part-time? Legalkah? Part-time. Enggak. Itu ilegal ya di sini. Ada salah satu temen yang dia sekarang lagi stud call karena mau S1 itu. Dia pengen kerja gitu kan, pengen dapat uang tambahan gitu. Dia kerjanya namanya tuh kayak Schwarzarbeit gitu kan. Dia kerjanya itu malam gitu karena dianya kerjanya ilegal dan itu dilarang banget sih. Itu nggak boleh di Jerman kerja secara ilegal karena di Jerman itu nggak kayak di Indonesia ya. Di Jerman itu polisi tiap saat itu datang dan kontrol gitu. Dan misalnya kamu kalau ketahuan kerja ilegal gitu, part time gitu, nah nanti risikonya ada di kamunya sendiri gitu. Karena kalau kalian dapat visa mahasiswa itu nggak bisa untuk bekerja gitu. Jadi kalau kalian tetap nekat kerja ya hati-hati aja sih karena ya gitu nanti setiap saat polisi itu pasti akan ngecek, akan kontrol gitu-gitu. Dan kalau kalian kena ya resikonya ada di kalian gitu sih. Jadi kalau saran aku sih main aman aja lah. Gitu. Iya. Kalau saya dengar dari cerita-cerita teman-teman yang kuliah di sana itu juga seperti itu sih. Jadi apa ya mereka walaupun nggak boleh itu tetap apa ya curi-curi waktu supaya mereka itu tetap kerja gitu. Jadi tidak diketahui oleh polisi sana. Iya. Jadi ya hati-hati aja. So ada dari Ayu. Ayu silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Mbak, aku mau tanya ada 2 pertanyaan. Mbak, namanya Mbak siapa? Sorry, lupa. Vivi. Yang pertama itu aku pernah baca di web gitu. Kalau sekarang tuh infonya ada visa. Yang visa itu FSC, BFD, FOJ itu nggak ada ini ya Mbak. Maksudnya untuk sertifikat bahasanya tergantung trigger kah atau gimana? Soalnya aku pernah baca yang terbaru kayak gitu. Yang pertama. Terus yang kedua itu kan Mbak Vivi kan daftarnya ini kan dari untuk FSC atau BFD kan langsung di situ. Nah kalau untuk yang trigger yang bisa daftar dari Indonesia tuh ada nggak sih Mbak maksudnya kayak Mbak Vivi punya ini nggak kayak link gitu atau info gitu? Itu aja. Makasih. Oke, makasih ya untuk pertanyaannya. Jadi ada benarnya juga kalau FSJ sama BFD kan mereka masang targetnya B1 kan levelnya. Dan itu juga tergantung trigger. Ada juga yang mereka triggernya A2 gitu. A2 kalian bisa FSJ gitu. Dulu tapi untuk sekarang
mereka semua targetnya B1. Tapi kalau mungkin di kota-kota kecil mereka masih yang kayak oke lah, gate gitu loh, A2 boleh lagi. Tapi kalau untuk kota besar kayak München, Baden-Württemberg juga di daerah Bayern, Baden-Württemberg, hampir semuanya Bundeslandnya Jerman itu kalau FSJ dan BFD ini mereka mematok sekarang itu levelnya B1 karena nanti bakal jadi masalah juga gitu di tempat kerja ketika kalian masuk nih FSJ misalnya, terus kalian dijelasin dan kaliannya nggak ngerti, itu juga nanti gimana ya, kalian yang nggak ngerti, terus pihak kerja kalian juga yang kayak gitu, jadi lebih mempersulit kalian gitu loh. Jadi untuk sekarang hampir semua Bundesland Jerman itu mereka B1 untuk FSJ, minimalnya B1. Terus ya kalau aku daftar FSJ-nya itu emang dari sini, langsung di Jerman ini. Interviewnya langsung datang di sini gitu kan. Tapi ada juga teman yang dia FSJ-nya dari Indonesia, jadi dia itu nyari trigger. Kebetulan trigger kita sama dulu. Nah, aku kenalan sama orang ini itu juga pas seminar gitu kan. Aku tanyain, kamu FSJ-nya gimana gitu. Oh iya, aku daftar langsung dari Indonesia gitu. Nah, kebetulan trigger kami ini itu trigger VIA gitu. VIA itu trigger kita gitu. Jadi nanti kalau kamu misalnya daftar di trigger ini gitu kan, nanti kamu akan interview sama trigger ini gitu loh. Nanti kamu ditanya-tanya gitu loh, kamu kenapa mau ikut FSJ, kamu ini dari Indo, Skype gitu, mereka bisa gitu. Terus mereka juga nanya, interest kamunya, maksudnya kamu pengen FSJ-nya di bidang apa gitu gitu. Terus kalau mereka emang menyetujui dan iya gitu, kamu bakal langsung dikirimin kontrak FSJ ini, dan kamu udah bisa urus-urus itu gitu kan. Nah terus pihak trigger ini akan, misalnya kamu ngomongnya, oh ya aku pengen FSJ nih di daerah Berlin gitu kan, ada enggak, nah trigger kamu ini bakal nyari nih di Berlin gitu kan. Kan mereka juga kerjasama sama tempat kerja yang ada di Berlin gitu kan, FSJ yang di sana gitu kan. Terus kalau ada gitu ya udah mereka trigger kamu ini yang ngontak pihak Berlin, terus ini nih ada ini gitu kan, mau FSJ di kalian gitu. Kalau iya ya udah kalian dapat kontrak dari VIA dan kontrak dari tempat kalian yang mau FSJ itu. Jadi untuk FSJ dari Indonesia bisa kok, nggak ada halangan juga. Oke, apakah dari Mbak Ayu tadi sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Makasih. Oke. Jadi teman-teman barangkali ada yang masih bingung ya, apa sih trigger itu? Jadi trigger itu istilahnya agennya teman-teman. Jadi FSJ tadi kan program sukarelawan kan. Jadi di program sukarelawan ini teman-teman bisa jadi atau bisa kerja di rumah sakit ataupun di panti jompo atau di tempat-tempat behindar, teman-teman yang disabilitas begitu ya. Teman-teman bisa bekerja di situ, tapi sebelum bekerja di sana ada namanya trigger atau agen-agen yang bisa membantu teman-teman untuk masukkan teman-teman ke dalam tempat itu. Begitu. So, sekarang apakah ada pertanyaan lain? Tadi pertanyaan, oke. Iya, Selamat sore, Kak. sore. Saya mau nanya, menurut Kak Vivi sendiri, plus minus atau struggle yang dialami apa aja sih? Suaranya pelan. Oh iya, maaf. Menurut Kak Vivi, plus minus atau struggle waktu Kak Vivi oper tuh apa aja sih? Terus terus yang kedua, nanti kalau buat Ausbildungnya itu ada tes tersendiri atau enggak gitu? Terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi
positif negatifnya ikut program au pair dan struggle-nya di program au pair itu sama Ausbildung ya tadi. Ya, Ausbildung ada tesnya lagi apa enggak? Jadi au pair ya karena au pairnya itu tinggal di gimana ya? Ya au pair kan kita tinggal dengan keluarga di Jerman gitu kan. Pasti dengan keluarga kita sendiri di Indo kan beda banget budaya mereka. Jadi itu tuh lebih kayak tantangan tersendiri gitu loh. Sebenarnya enak sih program au pair gitu karena kita punya keluarga di sini juga, keluarga asuh gitu kan. Terus mereka juga bisa bantu kita kalau kita ada masalah di Jerman gitu. Untuk yang nggak enaknya yaitu karena kita tinggal sama orang dan otomatis kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan mereka gitu kan, yang kadang menurut kitanya itu susah dan mungkin nggak sesuai dengan kitanya gitu. Dan untuk au pair sendiri itu mungkin ke waktu ya, karena au pair itu kita fleksibel, waktunya tuh fleksibel gitu. Kita tinggal di rumah mereka, jadi kalau mereka ada sesuatu gitu, pasti dipanggil gitu. Vivi gitu kan, tolong dong ini gitu. Padahal kan ya pokoknya kerjanya fleksibel lah au pair itu. Kadang juga kita kayak capek gitu loh, kayak kapan kita bisa ini sih buat waktu buat kita sendiri gitu. Kayak apa-apa kan Vivi gitu kan, dipanggil-panggil terus gitu sih. Dan itu sih cuma masalah di side waktunya ya yang fleksibel gitu. Tapi so far seru sih belajar budaya mereka gitu kan, yang kalau misalnya sarapan kita kan pecel, soto, rawon di Indo, terus di sini kayak roti yang benar-benar rotinya gede gitu kan, rotinya tuh kayak keras gitu dan harus dipotong sama pisau gede gitu kan, terus rasanya nggak enak gitu. Itu sarapan loh itu, kayak nggak enak. Terus mereka juga kalau makan malam juga ini roti lagi gitu. Mereka cuma makan yang benar-benar makan makanan yang panas, anget kayak kita gitu, cuma makan siang aja gitu. Jadi ya jadi gini loh mereka gitu. Kalau sarapan roti, makan malam roti, kayak jadi juga yang istilahnya tuh enak juga gitu kan. Ya itu sih, tapi seru juga sih belajar budaya mereka. Terus ngomong sama mereka, interaksi sama mereka, jadi bahasa kita juga lebih kebesan, lebih mantep lagi bahasanya gitu. Ya itu cuma nggak enaknya yang masalah waktu sih, karena fleksibel, selalu dipanggil Vivi gitu. Dan ya gitu ya, nggak enaknya kalau tinggal sama orang sih. Tapi ya diambil positifnya aja sih. Gitu. Mereka juga baik, respect, bertoleransi banget gitu kan. Ya. Gitu. Terus untuk Ausbildung sendiri, Ausbildung ini kalian mungkin nanti kalau misalnya kalian daftar sekolah buat Ausbildung kalian, nanti kalian dipanggil sama pihak sekolahnya, interview gitu, dan ada tesnya gitu. Karena aku Ausbildung di bidang kesehatan ya, dulu tuh pas masuk sekolah gitu dites gitu, kayak misalnya ada suatu peristiwa nih di rumah sakit. Nah, peristiwanya ini kayak gini gitu. Terus pihak sekolahnya, kepala sekolahnya sendiri itu, mereka bakal nanya ke kita, gimana kamu menghadapi peristiwa seperti ini gitu. Cuma tesnya itu aja sih. Jadi nanti kayak ada video gitu juga, kita lihat film lah gitu di rumah sakit. Terus kayak misalnya pasiennya sekarat atau pasiennya apalah gitu kan. Terus dari video itu kita harus mikir gitu gimana reaksi kita kalau misalnya terjadi dengan kita di rumah sakit seperti itu gitu. Jadi tesnya cuma itu sih. Untuk yang lainnya kurang tahu sih. Kalau untuk restoran, hotel nggak tahu karena aku yang kerja di kesehatan, jadi kayak gitu sih tesnya. Terus kalau misalnya Ausbildung itu mereka minta juga raport ijazah kalian gitu.
di Indo. Itu sih yang bedanya dari FS sama au pair. Kalau FS nggak dimintain ijazah segala macam. Au pair juga gitu. Kalau Ausbildung, mereka minta ijazah kalian. Nah, ijazah kalian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Terus setelah kalian di sini, itu harus disetarakan ijazah kalian di Jerman gitu. Itu yang mereka minta nanti di pas Ausbildung gitu. Udah sih, itu mungkin yang beda dari 3 program itu. Yang Ausbildung lebih yang kayak ya rumit sedikit lah. Ya, berarti Mbak Vivi juga istilahnya terbantu ya, karena mungkin Mbak Vivi sebelum mengambil Ausbildung itu mengambil FSJ dengan Ya, Bereich atau bagian kesehatan juga ya, iya. Gesundheitskrankenpflege. Makanya di Ausbildungnya mungkin lebih terbantu lagi. Iya. Oke. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup hari ini dari Dwi Tantriana melalui chat. Kak Vivi, kalau misalnya Kak Vivi di sana ada sedikit waktu luang, Kak Vivi memilih untuk melakukan kegiatan apa untuk mengisi waktu luang tersebut? Kalau misalnya kan aku sekarang udah kesibukannya kerja gitu kan. Nah, kalau hari libur gitu, misalnya dapat libur 3 hari, 4 hari gitu, biasanya aku jalan-jalan. Jadi jalan-jalan ke kota Jerman yang lain gitu. Jadi traveling sedikit gitulah sambil menghilangkan penat di tempat kerja, karena Jerman ini kayak moto hidup Jerman ini tuh kerja, 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 dan kerja gitu kan. Jadi kan penat gitu kan. Terus apalagi sekarang di Jerman kan udah nggak yang kayak tahun kemarin kan yang di lockdown gitu. Terus yaudah jadi bisa lah jalan-jalan, kayak jalan-jalan ke mana gitu, ke kota-kota lainnya, atau mungkin ke luar Jerman yang tetangga-tetangga gitu kan ada negara tetangga kayak Paris gitu kan, negara tetangga, atau Belgia, terus Austria juga negara tetangga, terus Ceko kan negara tetangga sih itu. Kalau kalian liburnya 4 hari misalnya gitu, ya kalian bisa ke negara tetangga itu. Kalau enggak ya udah di Jerman aja gitu, misalnya ke München atau ke kota lain yang belum kalian lihat gitu kan. Atau mungkin kalian juga pecinta alam gitu kan, bisa ke natur, maksudnya ke alam gitu, kayak wandern climbing gitu lah, mendaki gunung, atau bisa berenang juga di danau gitu sih. Jadi banyak, kalau aku sih lebih suka jalan-jalan ya sama ke alam gitu, ngelihat kayak danau atau pegunungan gitu sih. Ngomongin tentang jalan-jalan, sedikit informasi dan teman-teman, Mbak Vivi ini juga suka banget ya jalan-jalan. Kemarin katanya ini ke Paris juga ya Mbak Vivi, kalau Iya, kita lihat ke dari Instagram. iya sih ke Paris udah 2 kali sebenarnya, 2019 sama kemarin banget itu baru ke Paris. Jadi pas 2019 ini ya udah ke Paris gitu, jalan-jalan, kan belum ke sana, ngelihat kotanya, dan banyak sih yang bisa dilihat di Paris juga. Kotanya cantik, apalagi Menara Eiffel gitu kan, yang dulu tuh kayak ngebayangin cuma ngelihat di buku atau di internet gitu, Eiffel gitu kan. Terus pas awal pertama kali ke Paris, terus melihat sendiri di depan mata Eiffel gitu, apalagi kalau malam kan cantik gemerlap gitu kan, kayak nggak nyangka gitu loh, kok oh jadi dari impian yang dulu-dulu itu kok bisa gitu loh, dengan langsung di depan mata melihat Eiffel itu kan. Jadi itu sih seru. Terus kemarin juga ke Paris, ke Disneyland Paris kan, karena yang awal dulu kan belum gitu kan. Terus pas ke Paris ke Disneyland juga yang seru gitu loh, kayak Disney gitu, yang orang yang mungkin kalian suka Disney gitu bisa sih ke Disneyland Paris gitu, karena seru juga. Dan pas kebetulan juga hari kemerdekaannya kota Paris ya, negara Prancis gitu kemarin pas aku di sana. Jadi kayak bener-bener semuanya itu nyanyi himnenya Paris, lagunya Paris gitu loh, lagu kemerdekaannya dia, terus ada kembang api gitu, jadi kayak lebih beda lagi gitu loh. Dan bagus sih Paris, tapi ada tapinya, Paris lebih terkenal dengan kriminalitasnya, pencopetannya lebih
tinggi gitu. Jadi kalau misalnya di Paris harus hati-hati ya, benar-benar bawa tas itu jangan di belakang gitu kan, di depan, karena copet itu banyak banget. Intinya kalau misalnya kita sudah di Jerman atau sudah di Eropa, teman-teman tuh kesempatan ke negara-negara lainnya itu lebih mudah lagi karena mereka ya cuma tetanggaan gitu. Kalau misalnya pakai kereta pun juga bisa ke sana. Terus kalau Iya, misalnya ya, pakai mobil juga bisa, pakai nah kereta, tuh. pakai mobil, nggak perlu pakai kapal gitu kan, nggak harus juga pakai pesawat gitu kan, juga bisa pakai mobil gitu. Ke Italia pakai mobil berapa ya, 12 jam gitu kan, tergantung di kota mananya gitu. Jadi mereka tuh, jadi Uni Eropa ini negaranya itu deketan gitu loh. Jadi bisa pakai ini sih, mobil, pakai, kalau bersepeda juga boleh sih, lebih ekstrim gitu. Kalau teman-teman mau ini ya apa, mungkin Instagramnya Mbak Vivi kali ya, barangkali ada yang mau diikuti. Bisa ikuti perjalanannya Mbak Vivi di Eropa. Apa Mbak Instagramnya Mbak? Bentar aku tulis kali ya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa di situ aja ya. Ini chatnya di mana ya? Oh, ini. Maklum, di Jerman nggak pakai Zoom teman-teman. Iya, di Jerman nggak pakai Zoom. Di Jerman pakai Webex. Gitu. Ya, pakai Webex. So, itu mungkin untuk hari ini ya. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk sedikit ada dokumentasi untuk kami. Boleh kalau misalnya tidak berhalangan. Oke. Mbak Vivi sudah ditulis di chat? Udah. Oh, belum masuk, Mbak. Mungkin masih ngirim ke privat atau diklik everyone dulu. Aso. Ya. Ya udah, aku Raffi tulis. Emang ini enggak everyone? Belum masuk. Atau coba. Sambil nunggu teman-teman yang lain buka kameranya juga. Putri. Saya bantu. Putri. Aku versendennya ke ini, ke Raifialdi. Enggak ke yang lain. Iya kan? Iya kan? Oh ya. Jadi gimana ya ini? Udah tak bantu. Oh, udah. Instagramnya Putri Vivi NS. Oke. Kita foto ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Semoga tadi ilmunya bermanfaat dari Mbak Vivi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup pertemuan hari ini. So, choose.